Ratusan pemain keturunan Indonesia tersebar di Eropa. Negara tetangga mulai panik. Timnas Indonesia dan kutukan Timur Tengah saatnya diakhiri. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia memiliki aset tersembunyi yang luar biasa dalam bentuk pemain keturunan di berbagai negara. Data terbaru menunjukkan ratusan talenta Indonesia tersebar di Eropa dan Amerika yang bisa dipanggil. Informasi valid dari sumber Eropa mengungkap bahwa pemain keturunan Indonesia tidak hanya puluhan tetapi ratusan. Mereka tersebar di berbagai kompetisi mulai dari Eropa hingga Amerika Selatan dan juga Tengah. Fakta mengejutkan ini membuat negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam mulai gencar mencari pemain keturunan. Mereka tancap gas menjalankan program naturalisasi untuk mengimbangi kekuatan Indonesia. PSSI sangat selektif dalam memilih pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Prioritas utama adalah pemain yang memiliki garis keturunan langsung dengan Indonesia. Pertama, PSSI fokus pada pemain muda di bawah 20 tahun yang belum memiliki kewarganegaraan negara lain. Mereka bisa langsung memilih membela Indonesia tanpa proses naturalisasi yang rumit. Kedua, untuk pemain yang sudah memiliki kewarganegaraan lain harus menjalani proses naturalisasi lengkap. Berbeda dengan negara lain yang naturalisasi sembarangan, Indonesia mengutamakan hubungan darah. Ketiga, tidak semua pemain keturunan bermain di kompetisi Tier 1 Eropa. Seperti Mauro Zylstra yang bermain di divisi kedua Belanda tetapi memiliki kualitas yang baik. Keempat, program naturalisasi ini bukan sekadar menambah jumlah pemain tetapi menciptakan persaingan yang sehat. Pemain lokal harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Strategi jangka panjang PSSI ini terbukti efektif meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Pencapaian lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata kemajuan. Berita selanjutnya, lolos ke babak keempat kualifikasi, di mana mimpi mulai jadi kenyataan atau sekedar ilusi. Ya, akhirnya timnas Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rasanya seperti mimpi yang pelan-pelan jadi nyata. Ini bukan cuma soal angka di klasemen, tapi bukti bahwa Garuda sudah mulai terbang lebih tinggi. Meskipun sekarang timnas Indonesia kita dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora dan juga pemain lokal yang mungkin bisa menyeimbangi mereka. Kita tidak bisa menganggap remeh negara-negara ini. Faktor teknis dan non-teknis baik di luar dan di dalam lapangan juga selalu menjadi cerita tersendiri bagi tim nasional Indonesia. Lawan siapa yang menanti? Sebut saja Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan tim-tim langganan Piala Dunia yang levelnya udah beda kelas. Dari segi ranking, pengalaman, dan kualitas pemain, mereka masih di atas kita. Mulai dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Semuanya adalah kekuatan lama dalam landscape sepak bola Asia. Mereka bukan hanya unggul dari sisi infrastruktur dan pengalaman internasional, tapi juga dari sisi mentalitas dan konsistensi. Sejarah pun mencatat Indonesia jarang menang ketika berhadapan dengan mereka di laga-laga kompetitif. Jadi, ini adalah momen membuktikan diri. Apakah kita cuma mampir sebentar lalu pulang? Atau kita benar-benar siap bersaing? Jawabannya ada di lapangan dan di mentalitas kita. Faktor teknis dan non-teknis Indonesia melawan tim Timur Tengah. Ya, ngomongin soal teknik nih Sobat Kamus Bola, Indonesia sebenarnya lagi naik daun. Banyak pemain muda yang berbakat, ditambah pemain diaspora yang bawa warna baru. Tapi harus jujur, dari segi jam terbang dan kekompakan, ya kita masih ketinggalan dibanding tim-tim Asia Barat. Mereka punya gaya main yang cenderung pelan tapi mematikan. Mereka tahu kapan harus tekan, kapan tahan bola. Sementara Indonesia ya masih suka keburu-buru dan gampang panik kalau ditekan habis-habisan. Fisik mereka juga beda.
Main di tengah cuaca panas, stadion penuh teriakan, dan jadwal yang padat jadi makanan sehari-hari buat mereka. Indonesia harus siap mental dan fisik untuk menghadapi itu semua. Belum lagi urusan logistik. Seringkali hal-hal sepele kayak akomodasi dan recovery justru jadi masalah besar. Kita harus belajar jadi profesional di luar lapangan juga, bukan cuma soal bola. Ya intinya kita perlu siap dari semua lini. Karena lawan kita bukan cuma 11 orang di lapangan, tapi juga situasi yang gak selalu ramah. Apalagi kalau timnas Indonesia sampai dicurangi lagi. Kecurangan yang kerap terjadi di dalam lapangan ketika tim Timur Tengah bermain, kalau bicara jujur, ya, ini banyak yang geram tiap kali nonton pertandingan lawan tim-tim dari Timur Tengah. Entah kenapa, selalu ada aja kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Wasit yang ragu-ragu, kartu yang keluar tidak jelas, penalti yang mudah banget dikasih oleh wasit. Kadang mereka juga lihai loh memanfaatkan waktu. Sakit sedikit, jatuh lama. Bola sengaja dibuang biar waktu habis. Ganggu mental lawan dengan segala cara. Indonesia beberapa kali jadi korban. Lawan main kasar tapi wasit diem aja. Giliran pemain kita protes malah diberi kartu. Nah, situasi seperti ini nih yang bikin pertandingan jadi tidak adil. Tapi ini juga jadi pelajaran. Kita harus lebih cerdas di lapangan. Jangan terpancing emosi dan tahu bagaimana cara main di bawah tekanan seperti itu. PSSI juga punya PR, mulai aktif bersuara di AFC. Supaya kita tidak terus jadi korban dari sistem yang kadang berat sebelah. Apalagi ketika penentuan tempat netral di babak keempat ternyata ada di Arab Saudi dan juga di Qatar. Sudah seharusnya PSSI protes keras. Karena tempat yang katanya netral itu, negaranya masih berbanding dan bertanding di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Peluang lolos Indonesia di babak keempat. Meski lawan berat, bukan berarti kita tidak punya peluang. Sepak bola itu penuh kejutan. Satu gol di waktu yang tepat bisa mengubah segalanya. Dengan hadirnya Patrick Kluivert di kursi pelatih, dibantu Alex Pastoor dan Dani Lanzat, Indonesia punya sentuhan Eropa yang bisa bawa angin segar. Mereka tahu cara main bola modern dan bisa bantu tim lebih disiplin. Kuncinya sekarang adalah ambil poin di kandang. Jangan sampai kalah kalau main di rumah sendiri. Dan kalau bisa curi poin di kandang lawan, ya itu bonus besar. Stabilitas tim juga penting. Jangan sampai ada drama di luar lapangan yang ganggu fokus. Semua pihak harus kompak, pemain, pelatih, federasi, sampai supporter. Peluang itu selalu ada buat yang siap. Sekarang tinggal kita mau ambil atau tidak. Lantas, apa yang harus diperbaiki agar bisa lolos? Pertama, pertahanan kita harus lebih solid. Jangan gampang kebobolan, apalagi dari bola mati. Kedua, sentuhan pertama dan akurasi operan harus ditingkatkan. Lawan kita nggak bakal kasih banyak ruang, jadi semua harus cepat dan tepat. Sentuhan-sentuhan ini seringkali hilang di lini tengah tim nasional Indonesia kala melawan tim yang gapnya jauh di atas Indonesia. Ketiga, komunikasi antar pemain penting banget. Banyak gol yang terjadi karena miskomunikasi di lini belakang. Miskomunikasi ini tampak ketika Indonesia melawan Jepang dan juga Australia di beberapa pertandingan terakhir. Miskomunikasi back tengah dengan kiper, dengan back sayap, dan dengan lini tengah membuat buyar para punggawa timnas Indonesia. Keempat, rotasi pemain harus jalan. Jangan terlalu bergantung ke 1-2 nama. Semua pemain harus siap tampil. Rotasi harus dijalankan. Pertandingan kemarin menjadi bukti. Ketika Beckham Putra diberi kesempatan, dia tampil dengan cukup baik. Ya, semoga ada kejutan-kejutan pemanggilan pemain timnas Indonesia ke depannya. Kelima, percaya diri. Kalau dari awal sudah minder, ya susah. Harus yakin bahwa kita bisa dan tunjukkan itu di lapangan. Jalan ke Piala Dunia tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Yang penting kita mulai percaya, lalu kerja keras dan konsisten. Kita tidak lagi menjadi penonton, kita sudah masuk ke arena pertarungan. Tinggal sekarang, mau jadi petarung atau penonton lagi? Kalau semua kompak dan satu tujuan, sejarah baru bisa kita tulis bareng-bareng. Dan kutukan Asia Barat? Ya, sudah saatnya diakhiri.